pagi adik-adik, senang sekali hari ini Kak bisa bersama-sama kalian di sekolah minggu online. Adik-adik, tidak berasa ya sudah di akhir bulan November. Sebentar lagi Desember, terus kemudian Natalan, terus tahun baru. Walaupun kita masih harus sekolah minggu online, adik-adik harus tetap semangat ya. Yuk, kita mau memulai ibadah kita mau memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Ku Senang Sekali. Karena ku dapat ke sekolah minggu, tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengar firman-Nya. Ayo nyanyikan suara pujianmu, pujilah Tuhan Allah yang baik. Ayo dengarkan suara firman-Nya, kan kau rasakan Dia mengasihimu. Hari ini ku senang sekali karena ku dapat ke sekolah minggu. Tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengar firman-Nya. Yuk kita mau sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami hidup. Terima kasih Tuhan, walaupun sudah di bulan November akhir, kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan, kami bisa untuk sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir, supaya kami boleh bersemangat Bapa di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin Tuhan Yesus dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kan lagi banyak virus corona nih. Kalian takut gak sih? Takut kan? Sebenarnya kakak juga takut. Walaupun kau takut, tapi kakak juga harus mematuhi peraturan pemerintah loh, yaitu 3M. Tapi kau juga percaya kalau kau punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Yuk kita mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Adik-adik, sekarang kan lagi banyak virus corona nih. Kalian takut gak sih? Apa? Takut Kak? Iya, betul. Kaun aja takut loh. Kaun kalau kemana-mana harus mematuhi peraturan pemerintah, yaitu 3M. Tapi kaun percaya, kaun punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Allahku Besar. Kasih
Adik-adik, apa sih 3M itu? Siapa yang tahu, ayo? Wow, banyak sekali yang tahu ya. Ayo coba sebutin. Apa aja, ayo? 1. Apa? Mencuci tangan dengan air mengalir. Oh, good. Kedua apa? Memakai masker. Betul. Ketiga apa, yo? Apa? Hah? Menjaga jarak. Ih, betul semuanya. Tapi sebelum beraktivitas, kita wajib berdoa juga ya. Memohon pertolongan Tuhan Yesus. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus saja ada kemenangan. Yuk kita nyanyikan lagu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hari ini kita mau mendengarkan satu kemenangan yang Tuhan berikan bagi suatu bangsa. Semoga tahun depan kita juga memperoleh kemenangan ya bersama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita nyanyikan lagu Aku Siap Mendengar Cerita. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Iren. Adik-adik, apakah masih ingat tentang cerita minggu lalu? Minggu lalu ada seorang raja yang membersihkan bait Allah. Siapakah raja itu? Raja Hizkia. Kenapa adik-adik bait Allahnya perlu dibersihkan? Apa yang terjadi? Karena adik-adik bait Allahnya kotor, berdebu, terbengkalai. Sebelum Raja Hizkia, raja-raja yang sebelumnya tidak menyembah di bait Allah. Mereka berdoanya ke patung-patung. Raja Hizkia berbeda adik-adik. Raja Hizkia adalah raja yang saleh, raja yang jujur. Maka itu pun dia beribadah di bait Allah, kepada Allah Bapa saja. Maka itu adik-adik, bait Allahnya dibersihin, dirapihkan, supaya bisa beribadah di situ lagi. Tapi adik-adik, pada suatu hari Raja Hizkia sedang banyak pikiran adik-adik. Aduh, wajahnya adik-adik mengkerut. Apa yang terjadi? Apa yang sedang Raja Hizkia pikirkan? Ternyata adik-adik, Raja Hizkia mendengar kabar bahwa ada satu raja yang besar sekali mau datang merebut kota Yerusalem. Siapakah itu? Itu adalah Raja Sanherib. Sanherib dari bangsa Asyur. Raja Sanherib adik-adik terkenal memiliki prajurit yang banyak. Panglimanya besar-besar, memakai baju zirah dan topi besi. Wah, mendengar kabar itu adik-adik, Raja Hizkia pun banyak pikiran. Ia pun berpikir bagaimana caranya supaya ia bisa mempertahankan kota Yerusalem.
Lalu ia pun memanggil semua panglima-panglimanya adik-adik. Berdiskusi. Kapan ya prajurit-prajurit Sanherib itu akan datang ke Yerusalem? Siang hari. Oh, siang hari mereka akan menunggu di depan tembok kota Yerusalem. Adik-adik, saat siang hari apa yang kita rasakan? Panas ya. Saat panas hari, rasanya apa? Haus ya. Saat haus, kita butuh apa? Kita butuh minum. Maka itu adik-adik, Raja Hizkia pun memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menutup semua sumber mata air di luar tembok kota Yerusalem. Setelah ditutup semuanya, Raja Hizkia pun melihat tembok-tembok kota Yerusalem. Ternyata banyak yang runtuh, banyak yang bolong. Raja Hizkia pun meminta semua prajurit-prajuritnya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem supaya tidak gampang ditembus, supaya kokoh, tidak gampang diserang oleh musuh. Mata airnya sudah disumbat. Tembok-temboknya sudah dibangun. Apa yang kurang? Raja Hizkia pun meminta semua prajurit-prajuritnya untuk mempersiapkan baju zirah dan topi besi. Semua perlengkapan-perlengkapan mereka harus siap. Dari pedang, busur, panah, tombak, semuanya harus tajam supaya siap dalam peperangan. Setelah bersiap semuanya itu, Raja Hizkia pun berkata kepada prajurit-prajuritnya, "Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Kita hari ini akan menghadapi tentara-tentara Sanherib, tapi kita tidak boleh takut. Karena tentara-tentara Raja Sanherib hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan yang akan membantu kita dalam peperangan ini. Tuhan juga yang akan mempertahankan kota Yerusalem dan bait Allah yang baru saja kita bersihkan itu." Wah adik-adik, setelah mendengar kata-kata dari Raja Hizkia, prajurit-prajurit Hizkia pun merasa lebih berani. Mereka pun bersiap-siap adik-adik dan menjaga tembok kota Yerusalem. Benar saja adik-adik, pada suatu pagi terdengar suara yang keras, yang kasar, dan sombong. Siapakah itu? Ternyata itu adalah utusan Raja Sanherib. Katanya demikian adik-adik. Hai segala penduduk kota Yerusalem, bukalah pintumu. Kami adalah pegawai-pegawai Raja Sanherib yang membawa perintah penting. Wah, mendengar kata-kata itu adik-adik, mungkin prajuritnya takut adik-adik, tapi mereka tidak mau membukakan pintu temboknya. Lalu, tentara Raja Sanherib utusan-utusannya lebih mengancam lagi adik-adik. Suaranya lebih keras lagi adik-adik. Suaranya demikian adik-adik. Hai orang-orang Yehuda, apakah kamu berharap kota Yerusalem yang sudah kami kepung bisa selamat? Raja Hizkia membohongi kalian supaya berharap kepada Allah. Tetapi kalian semua akan mati kelaparan dan kehausan. Raja Hizkia berkata kepadamu bahwa hanya Tuhan Allah yang dapat disembah. Masakan Allahmu dapat melepaskan kalian dari tangan Raja Sanherib? Wah adik-adik, semakin diancam terus. Mereka mengancam terus adik-adik prajurit Hizkia. Diancam terus sampai mereka ketakutan adik-adik. Karena mereka mengancam terus. Sampai-sampai adik-adik, prajurit-prajurit Sanherib menuliskan sepucuk surat untuk Raja Hizkia. Isinya apa? Isinya sama, ancaman-ancaman seperti itu. Saat Raja Hizkia membuka surat dari tentara-tentara Sanherib itu adik-adik, Raja Hizkia pun takut adik-adik. Kenapa? Karena benar, tentara-tentara Raja Sanherib sudah menunggu dan sudah mengepung mereka di luar tembok kota Yerusalem. Raja Hizkia pun terkejut dan sedih adik-adik. Ia pun langsung mengoyakkan bajunya, tanda ia bersedih, dan ia pun langsung memakai baju kabung. Raja Hizkia pun pergi ke bait Allah ya adik-adik. Setelah Raja Hizkia pergi ke bait Allah, ia pun berdoa kepada Allah Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkaulah adalah Allah Bapa semesta. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi.
Bukalah telingamu Allah Bapa. Dengarkanlah apa tentara-tentara Raja Sanherib itu telah mengatakan hinaan-hinaan kepadamu. Mereka telah menghina Engkau ya Bapa. Raja Sanherib memang sudah banyak mengalahkan bangsa-bangsa dan membuang allah-allah lain kepada api. Karena allah-allah lain itu adalah buatan manusia, mereka bisa dibinasakan. Tetapi Engkau adalah Raja yang Maha Kuasa. Tolonglah kami dalam peperangan ini supaya Engkau bisa dibuktikan bahwa Engkau adalah Raja yang hidup. Engkau adalah Raja semesta yang layak disembah. Itu adalah doa Raja Hizkia adik-adik. Raja Hizkia meminta pertolongan Allah Bapa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata pada malam hari datanglah malaikat-malaikat Allah dari surga adik-adik. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh semua prajurit-prajurit Sanherib adik-adik. Bukan hanya satu, bukan hanya dua. Sebanyak berapa adik-adik? 185.000 tentara Sanherib mati sekejap dalam satu malam. Dibunuh oleh malaikat-malaikat Tuhan. Pada pagi hari, panglima-panglimanya pun melihat. Loh, tentaraku semuanya mati. Mereka pun terkejut adik-adik. Mereka tidak punya prajurit lagi. Bagaimana cara mereka mau menyerang kota Yerusalem jika prajurit-prajuritnya sudah mati adik-adik? Mereka pun akhirnya batal, tidak jadi menyerang Yerusalem karena prajurit-prajuritnya sudah mati. Mereka pun ketakutan dan lari. Dan akhirnya kota Yerusalem pun tidak jadi diserang dan direbut oleh Raja Sanherib. Adik-adik, itu adalah cerita pada hari ini. Adik-adik, kakak mau tanya, apakah Raja Hizkia menang peperangan karena tentara-tentaranya yang banyak? Tidak ya. Apakah Raja Hizkia menang karena tembok-tembok Yerusalem yang kokoh? Tidak juga. Atau apakah Raja Hizkia menang karena strategi-strategi dan rencana-rencananya? Tidak juga. Raja Hizkia menang karena pertolongan Allah Bapa saja adik-adik. Kenapa ya Allah Bapa mau menolong Raja Hizkia? Kenapa Allah Bapa mau mendengarkan dan menjawab doa Raja Hizkia? Karena adik-adik, Raja Hizkia adalah raja yang saleh, raja yang jujur, raja yang taat dan takut akan Tuhan. Adik-adik, apakah kita pernah berdoa? Kita pernah berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yesus untuk minta naik kelas, supaya minta papa mama tetap sehat, supaya cepat-cepat bisa sekolah lagi tatap muka kayak dulu. Pernah berdoa seperti itu? Adik-adik, saat kita berdoa seperti itu, apakah kita masih suka bolos? Apakah kita masih suka mencuri? Apakah kita masih suka menyontek? Suka bohong kepada papa mama? Nah, adik-adik, kita bisa mencontoh Raja Hizkia ya. Saat orang yang benar, orang yang jujur, orang yang saleh seperti Raja Hizkia berdoa, Allah Bapa akan mendengarkan doa-doa mereka dan akan menjawab doa mereka. Maka itu adik-adik, kita harus menjadi orang yang jujur. Adik-adik, sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Mari kita baca ayat hafalan pada hari ini. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan juga sudah. Sekarang kita waktunya untuk persembahan. Kita mau berterima kasih kepada Allah Bapa yang sudah memberkati kita. Adik-adik, untuk persembahannya bisa minta bantuan papa dan mama untuk transfer persembahannya. Nomornya di mana? Nomornya di bawah ini adik-adik ya. Mari sekarang adik-adik kita berdoa untuk tutup kebaktian ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur atas kebaktian hari ini ya Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur juga atas firman-Mu ya Tuhan untuk Raja Hizkia ya Tuhan. Tuhan, melalui cerita dan firman yang tadi telah disampaikan ya Tuhan, kami ingin Tuhan menjadi orang-orang yang saleh seperti Raja Hizkia.
Kami ingin hidup jujur ya Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang benar di mata Engkau ya Tuhan. Tuhan, mungkin kami masih kecil, mungkin kami masih muda, namun ya Tuhan, Engkau yang mau membantu kami, Engkau yang mau menolong kami Tuhan. Engkau juga yang mau menegur kami ya Tuhan, jika kami mau melakukan kesalahan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar bisa menjadi anak-anak Engkau yang lebih terang, anak-anak Engkau yang dengar-dengaran akan perintah Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga ingin menutup kebaktian ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian ini, dan minggu depan ya Tuhan, supaya kami bisa berkebaktian lagi online bersama dengan teman-teman dan guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lain waktu adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.